Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara kerja diagram blok penerima radio FM stereo dan decoder RDS yang dibangun menggunakan KNU Radio Companion. Diagram ini membaca sinyal radio langsung dari perangkat keras, memprosesnya menjadi suara stereo, dan menampilkan teks informasi radio. Pertama, di bagian paling kiri bawah, kita melihat blok Osmocom Source. Ini adalah antarmuka yang terhubung ke perangkat keras Software Defined Radio (SDR) kita. Blok ini menangkap gelombang radio mentah dan mengubahnya menjadi data digital. Jika diperhatikan, di bagian atas diagram ada deretan blok berwarna putih bernama QT GUI Range. Ini adalah antarmuka kontrol slider untuk pengguna. Dari sini, kita bisa mengatur volume, menggeser frekuensi stasiun radio yang ingin didengar, dan mengatur kekuatan sinyal dan RF gain secara real time. Dari sumber sinyal tadi, data masuk ke blok-blok abu-abu besar bernama frekuensi slotting FIR filter. Blok ini bertugas sebagai penapis atau penyaring utama untuk mengisolasi frekuensi stasiun radio yang kita pilih dan menurunkan beban pemrosesan atau decimation. Hasil spektrum sinyal di titik ini bisa kita pantau melalui blok biru QT GUI frekuensi sync. Setelah disaring, sinyal masuk ke blok orange Quadrature Dimmed. Ini adalah jantung dari penerima FM kita. Blok ini mengubah sinyal frekuensi radio menjadi sinyal baseband (MPX) yang berisi suara dan data digital. Kita juga bisa melihat visualisasi spektrum yang bergerak turun melalui blok QT GUI Waterfall Sync di bagian atas. Setelah proses demodelasi, sinyal terpecah menjadi dua jalur. Mari kita lihat jalur atas terlebih dahulu untuk pemrosesan audio stereo. Untuk mendapatkan efek audio efek stereo, suara kiri dan kanan, sistem menggunakan beberapa blok disseminating FIR filter dan PLL carrier regeneration untuk mengekstrak piloton 19 kHz yang kemudian digandakan menjadi pembawa 38 kHz. Sinyal ini lalu dikalikan di blok multiply untuk mendapatkan selisih suara L-R. Sementara itu, suara utama L plus R ditahan sebentar oleh blok delay agar waktunya sinkron dengan sinyal L-R yang sedang diproses. Di bagian kanan blok add dan subtract bekerja sebagai matriks ajaib. Penjumlahannya menghasilkan saluran kiri dan pengurangannya menghasilkan saluran kanan. Sinyal kemudian masuk ke FM dim passis untuk menghasilkan suara desis atau noise frekuensi tinggi, lalu dikalikan dengan pengatur volume multiply cons. Terakhir, suara dikeluarkan ke speaker komputer melalui blok audio sync di pojok kanan bawah. Sekarang mari kita lihat jalur bawah yang berfungsi untuk mengambil data teks RDS seperti nama stasiun atau judul lagu. Sinyal masuk ke blok frekuensi slotting FIR filter dan rational resampler berwarna biru. Di tahap ini, blok bekerja sebagai bandpass filter untuk mengambil gelombang khusus data RDS di frekuensi 57 kHz. Sinyal tersebut distabilkan oleh AGC dan waktu antar bitnya diselaraskan oleh simbol sync. Selanjutnya, sinyal digital diterjemahkan oleh constellation receiver dan differential decoder. Kualitas sinyal digital ini bisa kita pantau bentuk visualnya melalui blok biru QT GUI constellation sync. Terakhir, rentetan data digital tadi masuk ke RDS parser dan RDS decoder, di mana komputer akan merakitnya menjadi teks yang bisa dibaca manusia. Sebagai kesimpulan, diagram GNU radio ini menunjukkan bagaimana pemrosesan sinyal digital yang kompleks, mulai dari filter RF, decoding stereo, hingga penerjemahan teks bisa dilakukan sepenuhnya di dalam perangkat lunak. Baik, pada langkah kali ini kita merakit alat untuk menangkap sinyal radio. Yang pertama yaitu ada antena. Di sini yang pertama kita lakukan adalah mencolokkan kabel antena ke alat HEC RF1-nya. Setelah terpasang, kemudian memasukkan kabel Type-C ke HEC RF1. Setelah semua komponen sudah terpasang, kemudian kabel USB yang ada di kabel tersebut dicolokkan ke komputer kita agar diagram yang kita buat tadi itu memprosesnya dengan menggunakan HEC RF. Setelah itu lihat hasilnya.
pelajaran sangat enak saat dan persis.